Baik jamaah, kita kembali lagi bersama saya Bedu di Jalan Dakwah BTV Raih Berkah. Sebelum nanti Abi akan melanjutkan tausiah untuk tema kita hari ini, harta berlimpah tapi iman semakin lemah. Ya, nanti juga akan dibahas tentang fakta bahwa kaya raya tak selalu membuatmu bahagia. Oke. Beliau akan bacakan pertanyaan dari jamaah yang masuk ke akun Instagram di @jalandakwah_btv_official. Sudah ada dari @selalu_menjadi_kedua. Jadikan aku yang kedua. Iya. Buatlah diriku bahagia. Benar. Assalamualaikum Abi dan Bang Bedu. Waalaikumsalam. Yang makin hari makin bersinar-sinar wajahnya. Lampunya terang banget. Lampu terang, iya. Untung ini kita udah bayar tokennya nih ya. Iya. Terima kasih ya Abi sudah memberi tausiah yang sangat menyentuh hati. Sama-sama. Mengenai kekayaan ini, saya jadi ingat dengan cerita teman saya dulu nih Abi. Teman saya ini dulunya seorang mu'alaf Abi. Dia itu seorang pengusaha tambang. Yang buat jemuran ya Bu ya? Hah? Tambang. Tambang buat jemuran kan Bu ya? Ibu pernah nggak ngejemur pakai tambang tali? Tarik tambang. Oh tarik tambang deh. Nggak ini tambang lah, tambang mineral begitu ya. Bisa dibilang kekayaannya tuh 7 turunan nggak akan ada habisnya. Benar. Sama Abi. Sama kayak abang. Turunan Bedu juga sama. Cuma Bedu turunan ke-8. Iya. Dia udah habis. Jadi kau nggak kebagian. Iya. 7 turunan nggak habis, Bedu masuk ke turunan ke-8 jadi udah habis, nggak bener. kebagian. Nah ini kekayaannya tuh 7 turunan nggak akan ada habisnya. Tapi suatu ketika usahanya ini bangkrut karena teman saya ini korupsi. Saat itu semua orang tidak ada satupun yang percaya dengan dirinya, bahkan semua orang menjauhinya. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk memeluk agama Islam. Dan ternyata mu'alafnya dia ini ada maksudnya Abi. Supaya usahanya ini kembali bangkit dan kembali dipercaya sama orang-orang. Dan memperbaiki image ya. Tapi Abi ternyata mungkin sudah jalannya ya, karena niatnya sudah jelek, Allah sama sekali tidak membuka pintu rezeki untuknya. Jadi teman saya pun sekarang balik lagi memeluk agama sebelumnya. Nah setelah dia ternyata rezekinya dia ini malah kembali lancar Abi. Sampai sekarang. Nah pertanyaannya Abi, apakah ini termasuk istidraj atau ini bentuk Allah sudah mengabaikannya Abi? Mohon penjelasannya ya Abi. Baik. Assalamualaikum. Salam. Bu. Bu. Alhamdulillah. Masya Allah tabarakallah. Bahwa setiap yang Allah takdirkan kepada kita itu adalah takdir yang baik. Ya Bu ya. Pahami itu. Kenapa? Karena Allah bukan berarti tidak mau memberikan banyak kepada kita. Melainkan Allah tahu kebutuhan kita. Ada kala di saat ketika orang dia banyak hartanya. Lalu dengan cepat harta itu habis. Hilang dan semuanya tidak tersisa. Jangan lalu berpikir Allah marah sama kita. Jangan juga berpikir belum tentu kita dicintai oleh Allah. Jangan berpikir demikian. Boleh jadi Allah nggak pengen ada harta yang buruk, harta yang haram, harta yang batil, yang itu membersamai hidup kita, sehingga adalah apa? Semuanya dibuang dulu oleh Allah. Tuh. Maka ketika sudah dibuang oleh Allah semuanya, ketika iman muncul, hadir nilai ketakwaan, maka dia akan lebih dekat kepada Allah. Pilih mana? Lebih baik pilih harta banyak, apa lebih baik iman tertanam dalam diri kita? Pasti kita milih iman lebih dari harta. Iman tidak ada harganya.
Iman gak ada bandingannya dan tidak bisa dinilai dengan harta. Kalau harta bisa habis dan itu bisa hilang, dan ketika hilangnya harta membuat kita lebih dekat kepada Allah, tahajud kita lebih bagus, sholat kita lebih bagus, ibadah kita lebih bagus, berarti apa? Kehilangan membuat kita dicintai oleh Allah. Alhamdulillah. Tapi kalau ternyata niatnya salah, innamal a'malu bin, dia niatnya sudah salah ketika dia masuk Islam, dia pengen merubah image-nya, niatnya pengen dianggap lebih baik, niatnya pengen hanya tujuannya pada dunia. Allah menguji kembali niat kita. Bener nggak nih dia sungguh-sungguh? Kan begitu, kayak kita kerja nih, kita sama bos kita kerjanya kita rajin, kerjanya serius, kerjanya bukan cuma pencitraan, kerjanya cuma buka cari muka, tapi memang bener-bener kita maksimal kerjanya. Kira-kira orang itu bakal sayang nggak sama kita? Sayang, karena kita totalitas. Begitulah juga Allah, saat kita menguji Allah dengan keimanan kita, diujilah iman kita. Bener gak nih orang, serius gak dia ibadah, serius gak dia taat, serius gak dia baca Quran, serius gak dia ngaji. Diuji lagi oleh Allah. Ahasiban nas, jangan mengira kita tidak diuji oleh Allah. Kita semua sedang diuji. Pantas enggak kita mendapatkan anugerah dari Allah? Betul-betul. Ternyata orang ini nggak kuat ujiannya, sehingga dia balik lagi untuk tidak beriman kepada Allah. Maka niatnya bukan karena Allah. Lalu ketika dikasih harta, ini yang saya sampaikan tadi, sudah iman tidak ada, dikasih harta pun ternyata tujuannya buat dia makin jauh kepada Allah. Rugi apa enggak? Rugi banget apa rugi aja? Rugi banget. Maka kita haruslah menjadi orang yang cerdas. Kaya raya tak selamanya membuat kita bahagia. Betul-betul. Hati-hati. Maka Nabi mengingatkan dalam Al-Quran, khud min amwalikum, ambil dari hartamu itu adalah apa? Tutahhiruhum wa tuzakihim, untuk adalah apa? Bersihkan. Dengan cara apa? Bersodakoh. Betul-betul. Ibu sering sodako apa enggak? Sering apa enggak? Kalau di dompet ibu ada duit 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu, 2 ribu, mana yang ibu sodakohin? Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? 2 ribu ada 2, yang bagus sama yang lecek, mana yang dikeluarin? Ya Allah, sian banget tuh keropak. Betul-betul. Allah yang ngingetin, khuz min amwalikum, keluarkan dari hartamu sodakohnya, bersihkan dengan zakatnya. Dengan karena apa? Inilah yang menjadikan pembersih. Agar apa? Jangan sampai ketika kita dikasih titipan oleh Allah dengan yang namanya harta, karena kekayaan tidak menentukan seseorang bahagia. Betul-betul. Tidak jaminan orang itu nikmat. Banyak orang mobilnya Alphard tapi nggak bisa tidur. Kenapa? Karena kreditannya belum dibayar. Benar apa benar? Banyak orang yang rumahnya bagus-bagus tapi ternyata boleh ngutang. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Banyak orang hidupnya enak tapi ternyata ngandelin pinjaman pinjol. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Betul-betul. Maka tidak menjamin. Yang nikmat adalah apa? Harta yang di dalamnya ada berkah dari Allah. Maka jangan aneh kalau ada orang hartanya banyak tiba-tiba mobilnya hilang. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Oh, rumahnya bagus tiba-tiba kebakaran. Hartanya, usahanya banyak tiba-tiba bangkrut. Benar. Ada juga hartanya berlimpah itu nggak nikmat, dipakainya berobat terus tiap hari, nggak pernah sehat, sakit terus. Hartanya dicuci pakai darah, cuci darah untuk berobat. Betul-betul. Apa ini tandanya? Ini tandanya bahwa Allah sedang menguji kita. Jangan sampai titipan yang Allah kasih kepada kita, mimma razaqnahum yunfikun, di sana dari harta itu ada hak yang harus kita keluarkan. Ketika kita makan sesuatu yang tidak baik, maka itu akan merusak hidup kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Maka minta kepada Allah yang berkah. Bu, minta sama Allah yang
Ya Allah, limpahkan rezeki yang halalan thayyiban mubarakan wasi'an fih bighairi ta'abin walan nasabin. Gitu Bu. Minta rezeki yang barokah, yang banyak, yang berlimpah, yang dicarinya enggak capek. Betul apa betul? Betul apa betul? Biarpun banyak, kalau berkah enak apa enggak? Enak, enak. Biar berkah mah enak, tapi biar sedikit kalau nggak berkah nggak nikmat. Makan sama lauk ayam enak apa enggak? Enak. Enak. Kalau makan sama ayam enak apa enggak? Enak. Lah, Makan sama ayam enak Bu. lah lauk ayam enak. Enak. Makan sama ayam Enggak enak. maka carilah yang berkah, insya Allah. Biarpun sedikit, kalau berkah cukup apa yang menjadi kebutuhan kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik Ibu, tepuk tangan untuk Abi. Oke, sekarang siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau rezekinya berkah? Amin. Amin. Saya juga mau kalau gitu ya. Siapa? Iya Ibu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin curhat Abi. Silahkan. Saya Ibu lagi galau banget. Ya. Ibu dengan siapa? Saya perkenalkan, saya dengan Ibu Ruli dari Majelis Taklim As-Sofa Bogor. Galau Begini, ya Bu. Abi, galau. Musik sedih. Teng tong teng teng. Begini Abi, saya ini ibu rumah tangga. Kebetulan suami saya ini bekerja di salah satu bank swasta ternama, dan kebetulan juga beliau ada jabatan di situ. Jadi ya kalau untuk materi Cukup lah ya. cukup berlimpah. Berlimpah. Saya mau minta apa juga, hayu gitu. Kalau saya minta, Jadi hai, iya terus enggak sih. jadi saya awalnya saya seneng ya Bi ya, maksudnya kan wanita gitu ya Bi ya. Oh banyak gitu, kita mau beli apa, iya mau beli apa boleh apa-apa gitu. Cuman semakin kesini saya yang mengikuti majelis taklim, saya ada ilmu lah ya, tahu sedikit-sedikit gitu. Bahwa kalau di bank itu kan ada menyerempet dosa riba ya Abi. Takutnya saya ke sana gitu kan. Jadi setiap kali, jadi terus semakin kesini setiap kali saya dikasih uang bulanan, saya jadi berpikir gitu gini, aduh uang ini bagaimana berkah enggak ya gitu. Jadi saya kepikiran gitu kan. Terus yang bermasalah itu suami saya ini pelan-pelan saya nasehatin gitulah. Maksudnya itu ayah jangan gitu. Dia marah gitu, dia bilang, alah udahlah nggak usah mikir dosa. Yang penting itu kita ini ada uang. Yang penting kita ini nggak miskin. Yang penting kita ini bisa beli apa-apa gitu kan. Nah saya ya udahlah daripada saya juga ada ribut-ribut gitu ya, saya masih tahan gitu kan Bi. Tapi setiap kali itu saya juga mikir aduh keberkahannya seperti apa gitu ya Bi. Jadi pertanyaan saya itu gimana caranya untuk menasehati suami kembali maksudnya paham kalau itu memang ada dosa riba atau gimana gitu Abi. Mohon pencerahannya Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Abi? Silakan untuk dijawab langsung. Bang Bedu silakan. Hah, saya. Baik, Bu. Bu. Alhamdulillah. Memang mata'ud dunya. Jadi harta itu salah satu yang menjadi perhiasan dunia. Benar? Hidup itu kita butuh uang, butuh yang namanya uang. Memang semuanya, tapi itu bukan jadi ukuran kebahagiaan. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Sehingganya ada yang namanya orang beriman itu dia paham bahwa hidup di dunia ini cuma sementara. Ada pertanggungjawaban besar yang akan dimintai oleh Allah ketika nanti di akhirat. Kita ini hidup di dunia biarpun banyak masalah, besok semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Jangan pernah bersedih dengan urusan dunia. Jangan pernah merasa putus asa dengan urusan dunia. Jangan pernah merasa kecewa dengan kesabaran yang selalu kita lakukan di dunia ini. Kenapa? Karena kelak nanti ketika di akhirat buat orang beriman semuanya akan dibalas oleh Allah dengan kebahagiaan.
Amin ya robbal. Maka ketika ibu diuji dengan namanya ujian yang berkecukupan harta, yang terpenting satu, kita ingatkan suami kita bahwa ini titipan. Titipan nggak boleh membuat kita jadi sombong. Titipan nggak boleh membuat kita jadi takabur. Titipan nggak boleh membuat kita jadi merasa lebih dari orang lain. Khawatir Allah gampang saja untuk membalikan semua titipannya dengan cepat. Jangankan nunggu 2 hari, 1 menit kalau Allah punya kuasa, Allah berkehendak menghancurkan seseorang. Betul apa betul? Tapi ketika kita makin bersyukur, makin bersyukur, makin bersyukur, siapa tahu sebab hadirnya rasa syukur itu membuat titipan Allah ini jadi bertambah dan barokah. Amin. Yang kedua, ingatkan bahwa dari harta yang Allah titipkan itu ada hak orang lain. Disinilah Bu yang membersihkan daripada harta ibu. Kita nggak tahu apakah di dalam itu dari hal yang riba ataukah dari hal yang halal. Tapi ketika bekerja insya Allah halal. Yang terpenting bersihkan dengan sedekah, dengan zakat, keluarkan. Jangan pelit. Betul apa betul? Ini nyuruh orang sodakoh, dia nggak sodakoh. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Tetangga ngasih kue, dia mau balikin piringnya doang. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ada di sini ada. Ayo belajar sodako. Lihat dalam kalimat terima kasih. Ini ada 2 pengertian. Saat kita terima, kita menerima nikmat dari Allah. Benar? Kasih artinya adalah apa? Setelah menerima, kasihlah sebagian dari yang kita punya untuk orang lain. Siapa tahu saat kita keluarkan rezeki yang kita punya, kita berikan ke anak yatim, kita sodakohkan kemanapun, itu ternyata membersihkan harta kita. Yang tadinya kita punya penyakit jadi sehat, amin. Yang tadinya mau ditabrak mobil kagak jadi, ditabrak, cuma ditabrak sapi, amin. Sapi pegel juga tuh. Lumayan ya. Encok juga ya. Iya kan ganti jadinya ringan, betul. Yang tadinya mau bangkrut nggak jadi bangkrut, betul betul. Ini yang kata Nabi dalam Al-Qur'an, innamal hasanat yudhibuhus. Setiap kebaikan itu akan ngapusin keburukan. Insya. Maka kalau ibu punya musibah, ibu punya masalah, ibu punya ujian, ibu punya apapun cobaan, gimana ngelewatinnya Ustaz? Sodakoh. Di rumah punya belas 5 liter, ibu lagi ada masalah, bagi yang 1/2 liternya ke tetangga. Siapa tahu doa dia yang didengar oleh Allah. Amin ya robbal. Nah maka dengan cara itu insya Allah ibu, mudah-mudahan ketika ibu sudah mengingatkan suami dengan cara yang baik, doakan suami ibu biar diberikan hidayah, dan ibu sisihkan harta ibu untuk adalah apa? Mudah-mudahan itu jadi pembersih dari apa yang Allah titipkan buat ibu dan keluarga. Amin ya robbal alamin. Baik, bagaimana ibu? Iya, jadi nanti bisa komunikasi dengan suami ya. Semoga bisa mendapatkan benar-benar rezeki yang halal dan berkah tentunya, Bu ya. Amin. Oke, baik. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Ibu Ruli. Ibu Nuli. Ruri. Nuri. Nuri kan? Luli. Apa abi aja? Malum belum minum obat, Bu. Ruri. Ruli. Ruli. Oh, Ibu Ruli. Apa kabar, Bu? Kenal. Iya. Hah? Kenal. Masa? Ini majelis talim ibu-ibu Bogor. Oh gitu. Pernah ke sono? Belum. Begitu Ibu Ruli ya. Iya, baik, iya. tepuk tangan buat Ibu Ruli. Setelah Ibu Ruli, Ibu siapa? Iya, Ibu ini. Iya, Ibu silakan. Ruli. Setelah Ibu Ruli, ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Abi, saya Yanti dari Majelis Taklim As-Sofa, Ibu Bogor. Yanti. Bu Yanti, silahkan Bu Yanti. Abi izin surhat ya. Saya itu punya tante sama Ya. Om. Yang di masa tuanya ya hartanya berlimpah lah karena dia kerja dengan giat. Omnya ya. Om sama tante saya. Iya. Dibagi enggak? Ibu kebagian enggak? Ponakannya Ibu Ponakan. Iya, kebagian. Kebagian. dikit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagi dong. Lanjut. Nah, tapi di masa tuanya itu
tante om saya itu istilahnya ya agak ngerasa sedih ya. Kenapa sedih, Bu? Ya anaknya kan udah menikah dan merantau sukses. Oke. Tapi istilahnya jarang dikunjungin. Jadi Harta banyak tapi kesepian. Iya, kesepian. Om tantenya, Jadi Ibu. dikunjungi juga paling setahun sekali kalau lebaran. Oh. Nah, jadi tante saya pikir walaupun mereka sering kirim uang untuk tante saya. Tante saya tinggal sama om saya sama pembantu di rumah. Hanya bertiga. Ada bertiga. Oke. Alhamdulillah sih cukup ya yang dikirim sama anaknya. Gitu. Lagi pula juga walaupun nggak dikirim juga om tantenya juga Iya hartanya benar. banyak ya. Iya. Nah tante saya pikir apakah mereka itu begitu berbuat tuh karena pada masa kecilnya mereka kurang diperhatikan. Karena om tante saya kan sibuk kerja tuh seharian, jadi nggak punya waktu buat mereka. Iya, Gitu. iya. Nah, jadi tante saya sadar mungkin apa ini dibalas seperti ini sama anaknya gitu, dengan tidak mau jarang mengunjungin, hanya setahun sekali pas Lebaran gitu, Abi. Iya, iya. Jadi gimana ya, Abi? Mohon pencerahannya. Gimana apa nih kira-kira nih? Gimana supaya anaknya sering berkunjung? Iya, berkunjung. Atau gimana agar situasi ini menjadi seperti yang diharapkan? Iya, biar tante saya, om saya nggak sedih. Nggak kan, sedih. nggak Sudah pernah setahun- coba menghibur atau memberikan nasihat apa gitu ke om tante, ibu? Saya, Iya. ya karena saya keponakan ya paling saya hibur ya tante saya. Cuma kan dia pengen anaknya yang ngunjungin sering. Oh. Anaknya cuma setahun sekali bisa Anaknya ada ngunjungin. berapa? Anaknya ada 2. Anaknya 2. Iya. Oke, oke. Jarang dikunjungi anaknya. Jarang, paling setahun sekali ya. Kita kesana aja yuk sekarang. yuk. Boleh. Kita kunjungi ya, Bi ya. Iya, benar. Siapa tahu kalau kita datang, Dapat warisan. saya diangkat anak. Ya Iya, kan? Betul. iya. Oke, jadi Ya. intinya bagaimana caranya Iya menghibur begitu ya? Abi ya. Syukur Abi. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti merasa om tantenya tuh kayak terbalas. Karena dulu semasa mudanya, semasa kerja sibuk ya kan, anaknya sampai lupa gitu ya. Lupa punya waktu buat anak saking sibuknya. Akhirnya terkumpullah harta di kesibukannya. Tapi pada saat masa tuanya harta yang ada, anak jarang berkunjung. Nah sempat terbesit lah, jangan-jangan nih karena kesibukan saya dulu nih waktu masih muda nih, nggak ngerawat anak. Bagaimana menurut Abi? Sekarang apa bentar? Nanti aja Bi ya, Iya. Kapan? setelah anaknya datang lagi ke rumah. Om tantenya ibu ya. Kita akan dengarkan jawaban dari Abi untuk pertanyaan dari Ibu Yanti. Untuk om dan tantenya yang merasa kesepian karena jarang dikunjungi oleh anak-anaknya. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Raih berkah menuju jannah.